Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di seri kita yang ke-14. Sekarang kita belajar tentang styling HTML dengan CSS. CSS singkatan dari Cascading Style Sheet, CSS. CSS. CSS atau CSS menjelaskan bagaimana elemen HTML yang akan ditampilkan pada layar, kertas, atau media lainnya. CSS menghemat banyak pekerjaan. Hal ini dapat mengontrol tata letak halaman web beberapa sekaligus. CSS dapat ditambahkan ke elemen HTML dengan tiga cara, teman-teman. Yang pertama itu ada inline dengan menggunakan atribut style dalam elemen HTML. Lalu yang kedua ada internal dengan menggunakan style elemen dalam tag head, teman-teman. Eksternal dengan menggunakan file CSS eksternal. Nah, nanti teman-teman dikasih tahu, teman-teman. Cara yang paling umum untuk menambahkan CSS adalah untuk menjaga gaya di file CSS yang terpisah. Namun, di sini kita akan menggunakan inline dan styling internal karena ini lebih mudah untuk menunjukkan dan lebih mudah bagi Anda untuk mencoba sendiri. Nah, jadi sorry teman-teman, karena ini kita masih belajar HTML, kita belajar yang inline CSS-nya dulu ya teman-teman. Nah, kita belajar yang inline CSS. Sebuah CSS inline digunakan untuk menerapkan gaya yang unik untuk elemen HTML tunggal. Sebuah CSS inline menggunakan atribut gaya elemen HTML. Contoh ini menetapkan warna tag H1 elemen biru. Nah, kita coba ya teman-teman. Di sini ada, coba kita buat sendiri teman-teman. HTML. Lalu di sini kita buat, kalau tadi teman-teman nggak tahu, ini kita buat HTML, lalu kita tab, maka dia sudah jadi kalau kita menggunakan text editor bernama Sublime Text. Teman-teman bisa download nanti atau di Google, teman-teman pasti ada tuh Sublime Text. Tadi ada H1 tab style color blue. Ini judulnya berwarna biru. Kita save teman-teman, kita jalankan, open in browser. Sorry lupa teman-teman. Tada, sudah jadi. Teman-teman gak usah bingung ya, ini color apa, ini adalah dan ini penulisan secara inline. Kita nggak hanya color, itu ada banyak sekali properti-properti dari CSS teman-teman. Dan ini kalau kita mau buat background, kita buat background. Di sini udah ada kan color. Kita save, maka backgroundnya yang ganti teman-teman. Nah, teman-teman kalau menginginkan yang ada yang terlihat di sini bagian halaman ini warnanya, ada warnanya, teman-teman tambahkan di sini style sama dengan background color, kita kasih crimson, kita enter. Nah, kayak gitu teman-teman, gampang kan buat warna. Nah, kita lanjut deh. Oh, karena di sini udah dibahas, jadi Dika bahas aja deh ya. Yang ada ketiga-tiga tadi penulisan CSS. Sebuah CSS internal yang digunakan untuk menentukan gaya untuk halaman HTML. Sebuah CSS internal didefinisikan dalam head halaman HTML dalam style elemen. Nah, kayak gini teman-teman. Penulisannya itu di dalam head itu seperti ini, style. Nah, misalnya kita buat di sini. Ini kan tadi penulisan secara inline teman-teman. Kalau di style ini gampang banget teman-teman. Kita buat selektornya H1. Ini H1 selektor. Berarti kita memilih H1. Nah, kita ini baca kayak gini. H1 yang kita pilih itu akan diberi warna background warnanya crimson.
Nah, coba kita lihat. Nah, gampang kan teman-teman? Jadi tadi baca kayak gini. Saya pengen saya pilih H1 yang akan diberi background color atau warna background warnanya crimson. Seperti teman-teman. Gampang kan? Itu yang penulisan secara internal. Lalu di sini ada eksternal. Sebuah style sheet eksternal digunakan untuk mendefinisikan gaya untuk banyak halaman HTML. Dengan style sheet eksternal, Anda dapat mengubah tampilan situs web seluruh dengan mengubah satu file. Untuk menggunakan style sheet eksternal, menambahkan link ke dalam head dari halaman HTML. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Link rel sama dengan style sheet href style CSS. Nah, kita langsung coba aja ya teman-teman. Nah, gini kita hapus dulu. Kita buat di sini link rel style sheet. Nah, di sini ada tambahannya teman-teman. Teman-teman hapus juga nggak apa-apa. Lalu ini kalau teman-teman hapus nggak apa ya teman-teman. Nah, kita dibuat di sini style.css. Nah, kita buat dulu teman-teman. Kita buat ctrl-n. Lalu akan muncul dokumen baru. Lalu kita save dulu teman-teman. Kita simpan di folder yang sama, style.css. Nah, berarti ini kan kita udah buat satu folder teman-teman. Ini kita panggil style CSS dan ini kita panggil style CSS di sini. Karena kita sudah panggil, kita buat aja di sini teman-teman. H1 saya milih H1 yang akan diberi background color itu warnanya blue. Save. Maka yang akan terjadi adalah warnanya biru teman-teman. Itu adalah style yang ditulis secara eksternal. Style sheet eksternal dapat ditulis dalam editor teks apapun. File tidak harus berisi kode HTML dan harus disimpan dengan ekstensi CSS. Berikut adalah bagaimana style CSS terlihat. Nah, ini teman-teman, seperti itu kan. Sama kan seperti yang Dika buat. Gak jauh beda. Nah, di sini ada CSS font. Nah, teman-teman, karena nanti videonya takut terlalu panjang, jadi pembahasan ini kita lanjutkan di seri CSS yang tak kapan munculnya, karena ini terlalu panjang teman-teman. Karena nanti di CSS kita juga bahas kayak gini. Jadi kita sudahi dulu pertemuan kita yang ke seri ini. Semoga teman-teman mengerti dan sabar menunggu untuk seri berikut untuk CSS ini. Jangan lupa subscribe dan salam dari Framework Core.